Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di sini di Goata Podcast, semua ada di sini. Bersama saya Dini. Dan bersama saya Anca. Tentunya kita hadir di Goata Podcast yang Iya. merupakan program baru dari Humas Goa yang menampilkan berbagai informasi menarik dan tentunya sosok yang akan memberikan inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Goa. Memberikan pengalaman, memberikan edukasi untuk kita semuanya, masyarakat Kabupaten Goa. Yang membutuhkan informasi saat Betul. ini ya, informasi terhit dan terkini. Ya. Jangan lupa nonton sampai habis Goata Podcast ini di akun YouTube channel Humas Goa. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kembali di Goata Goata Podcast, Podcast, semua ada di sini. Dan untuk episode perdana kita kali ini, kita kedatangan salah seorang bintang tamu yang merupakan salah seorang yang alhamdulillah telah sembuh dari COVID-19. Iya, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Aya ya, panggilan mungkin lebih akrabnya mungkin Ibu Soraya Nurjana Natsir. Ibu Soraya Nurjana Natsir. Kalau saya sih manggilnya Kak Aya. Oke. Assalamualaikum Kak Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Mbak Aya? Alhamdulillah Sehat ya? Iya. Sehat ya. Luar biasa. Luar biasa perjuangannya Kak Aya ini melawan COVID-19. Jadi kita akan berbagi cerita ya dengan Kak Aya terkait perjuangannya melawan COVID-19. Oke Kak Aya mungkin bisa menceritakan perjalanannya sampai akhirnya Kak Aya tertular dan bisa sembuh seperti saat ini. Pada tanggal 3 saya mengantar kakak saya ke Wahidin karena memiliki gejala-gejala seperti yang penyakit COVID. Memang pada saat di Wahidin dokter-dokter sudah bilang kayaknya ini COVID karena kan memang kakak saya belum sempat swab. Jadi pada saat pulang saya mengambil inisiatif dan meminta izin kepada suami saya untuk tidak langsung pulang. Takutnya pada saat itu saya sudah terpapar mungkin ya, dan menjaga agar virus ini tidak tersebar ke rumah saya karena kebetulan saya itu beda rumah sama ibu dan kakak saya. Kakak saya tinggal bersama ibu saya. Jadi pada saat itu tuh saya langsung pulang ke rumah ibu saya setelah memberitahu suami saya dan minta izin. Jadi pada saat itu cuman saya yang bisa mengantar ke rumah sakit dikarenakan kakak saya yang pertama itu punya penyakit bawaan. Oke. Iya, yang pertama. Terus yang ketiga juga ada cancer. Jadi memang harus saya yang mengantar. Bapak dan ibu saya sudah agak-agak sakit begitu, batuk, agak sakit-sakit badan. Jadi saya bilang sambil merawat bapak sama ibu. Pada tanggal 5 hasil swab dari kakak saya keluar dan positif COVID. Tanggal 7 ada datang dari Puskesmas Todopuli untuk tracking. Pada tanggal 8 baru dilaksanakan swab di rumah. Tapi kondisi bapak saya sudah drop. Ya, sudah batuk sudah berapa hari dan tidak tidur. Ditambah mulai sesak. Jadi pada tanggal 9 saya menelpon kakak saya untuk mengantar bapak saya ke rumah sakit karena sudah sangat-sangat sesak. Jadi tanggal 9 sebelum hasil swab keluar, bapak saya antar ke Wahidin, dirawat di infection center sama dengan kakak saya. Tanggal 9 sore hasil swab keluar dan ternyata kami serumah itu positif COVID. Ternyata pada saat itu kakak saya yang pertama itu sudah sering konsul sama dokter di IC. Kondisi bapak sudah menurun terus. Iya.
ternyata sempat dipasang ventilator juga seperti kayak kakak saya dipasang ventilator. Jadi pada tanggal 13 dapat kabar kalau Bada Isa kalau bapak meninggal dunia di tanggal besoknya, tapi saya tidak memberitahu ibu saya pada saat itu karena memang pada saat itu kondisi ibu saya juga sudah mulai menurun untuk tidak menambah beban agar ke ibu ya. tidak shock. Saya takut ibu saya shock. Jadi baru keesokan harinya saya bersama kakak saya menyampaikan kalau berita duka bilang almarhum bapak saya meninggal dunia. Sudah tidak ada gitu ya. Iya. Pada saat itu sampai tanggal 17 kondisi ibu juga sudah menurun drastis. Iya, saya takut kejadian kayak bapak dan kakak saya. Jadi akhirnya tanggal 17 itu agak susah. Ibu saya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sampai saya bujuk dan akhirnya ibu setuju dengan syarat saya harus ikut. Jadi bersamaan sama ibu ya jadi berdua. saya sama ibu dirawat di Palem untuk pada saat itu tanggal 17. Tapi kondisi oksigen ibu sudah tidak stabil. Akhirnya dirujuk ke IC, Infection Center. Saya agak trauma, Pak, karena dua-dua sudah punya pengalaman kakak gitu ya. Dan bapak almarhum bapak semua di IC dan kondisinya semua tidak stabil pada saat itu ya. Cuman saya takut, Pak, pada saat itu saya takut kejadian sampai kehilangan bapak. bapak. Kan tinggal ibu. Iya. Maksudnya saya harus ambil keputusan antara tidak tega juga ibu masuk di IC, tapi saya harus tolong ibu saya kan, nggak mungkin saya lihat ibu saya sesak. Jadi harus ada tindakan gitu ya. Jadi saya bujuk, tapi ibu juga lagi satu kasih syarat, saya harus yang antar ke IC. Jadi pada saat itu kan harusnya saya nggak bisa keluar dari Palem. Masih diisolasi juga ya. Karena kan isolasi, tapi kondisinya juga tidak memungkinkan. Tapi karena dokter ambil kebijakan buat ibu, jadi pada saat itu diizinkan untuk mengantar ibu sampai ke IC. Ternyata 2 hari itu ibu kondisinya juga kritis, sampai hampir dipasangkan ventilator. Iya sempat. Mungkin kuasa Allah, mungkin doa dari kita, dari keluarga besar juga. Alhamdulillah ibu bisa lewati masa kritis. Dan alhamdulillah bisa stabil kondisinya. Saya Kendi kakak saya lebih duluan pindah ke ruang perawatan karena sudah negatif 2 kali. Saya juga tanggal 26 hasil swab sudah 2 kali negatif. Alhamdulillah. Ya, tanggal 26 sudah bisa keluar. Ibu saya sempat pemulihan di PCC sampai 4 hari dan keluar. Sampai sekarang ini juga pemulihan di rumah. Alhamdulillah sudah meskipun belum dikatakan sepenuhnya normal, tapi sudah bisa jalan sedikit. Setidak-tidaknya sudah ada harapan lah. Iya. Sudah ada harapan untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Dan kembali lagi bersama suami dan anak-anak ya Kak Aya. Tapi sebelumnya kakak itu kalau sempat historinya itu dari mana gitu, kalau di tracingnya itu dia dapat dari mana trackingnya gitu? Jadi kakak Aya yang tertular COVID itu awalnya gimana ceritanya?
pada saat dia makan, pada saat berbuka puasa bersama temannya yang alumni SMP 6. Hmm? Buka puasa Mungkin bersama. iya buka puasa. Mungkin pada saat itu sudah saya enggak tahu ya siapa yang menyebar virus atau siapa yang membawa. Cuman pada saat pulang sudah ada gejala-gejala seperti demam, batuk, terus yang terakhir itu sesak. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan bersama keluarga untuk membawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Wow, luar Sebenarnya biasa. yang saya tahu ini dari Kak Aya ya dengan Ca. Iya. Kak Aya ini betul-betul perjuangan hidupnya itu tough. Luar Pokoknya biasa. dia Wonder Woman. Saya tahu ya. kemarin ketika mengetahui itu dan coba mengulik, mencari informasi, itu luar biasa. Sosok seorang yang mengalami kejadian seperti ini, itu aduh luar biasa. Dan pada saat yang bersamaan kakaknya dirawat di rumah sakit ya, terus juga akhirnya Bapak menunjukkan gejala kayak sesak begitu Pak. Candy itu sama Bapak termasuk yang paling terlambat dibawa ke rumah sakit, jadi agak sedikit lambat penanganannya. Candy sampai dipasang ventilator. Iya. Bapak juga ya? Ternyata dipasang ventilator. Saya tidak tahu karena kakak saya yang tertua yang sering konsul sama dokter di Wahidin tidak yang parah-parah itu tidak memberitahukan saya. Maksudnya untuk menjaga imun saya Mungkin, tidak turun ya. Mungkin secara psikologi tidak ingin Mbak Aya ini down gitu ya. Dan ternyata memang di rumah sakit itu bapak saya kondisinya sudah tidak stabil. Turun terus sampai cuman 4 hari. Cuman 4 hari di rumah sakit. 4 hari di rumah sakit. Iya. Akhirnya meninggal tanggal 13. Iya. Mbak Daisa. Pada saat Bapak Kak Aya itu meninggal, kondisi Kak Endi juga belum stabil ya? Iya. Sempat tidak sadar 7 hari. Pada saat itu ibu juga kondisinya sudah tidak stabil kan, menjaga imun tetap tidak turun. Iya. Ditambah kondisi secara psikologi untuk keluarga. Iya betul. Maksudnya biar ibu juga tidak tambah turun. Pada saat bapak meninggal kan, saya tidak memberitahu. Saya juga melarang kakak saya untuk memberitahu bapak meninggal karena ibu saya sudah semenjak bapak masuk rumah sakit itu saya tidak bisa tidur. Tapi Mbak Aya, ada enggak firasat yang Mbak Aya rasakan sebelum ayahanda harus lebih dulu menghadap Sang Halik? Tidak ada perasaan sama sekali ya. Atau mungkin ada firasat dari ibu karena mengingat Kak Aya kan yang selalu mendampingi ibu, menjaga dan merawat ibu selama bapak di rumah sakit gitu. Cuman memang sempat tiap hari itu ibu bertanya, "Ayah ini tanggal berapa?" Kan bapak itu ulang tahun tanggal 18. Kata orang kan kalau dekat ulang tahun itu biasa kalau lagi sakit kan takutnya ada yang jelek-jelek begitu. Jadi pada saat itu ibu selalu bertanya, "Ayah ini tanggal berapa ya?" Pada saat bapak meninggal pun ibu bertanya, "Ayah kenapa bapak tidak ada kabar?" Di saat saya sudah baca kabar bapak meninggal, saya cuma bilang, "Enggak apa-apa Mak, bapak itu enggak apa-apa, sehat." Aku bilang kayak gitu. Biar maksudnya ibu tenang. Di satu sisi mungkin Mbak Aya harus menenangkan ibunda tercinta, di sisi lain harus menerima kenyataan bahwa ayahanda sudah tidak ada. Pada saat bapak pun dikubur, ibu masih menanyakan,
Ayah, kenapa nggak ada kabar dari bapak? Oh, jadi ibu nggak tahu sampai proses Besok baru gitu ya. saya ini. Jadi pada saat ayahanda, bapaknya Kak Ayah ini meninggal, sama sekali nggak ada keluarga yang ikut mengantarkan. Ada banyak tante-tante saya, banyak yang datang, mantan-mantan teman bapak yang di PDAM, yang di perhubungan. Alhamdulillah pada datang, ada yang di rumah sakit, yang dari AMI veteran, dari UPRI. Jadi Kak Anja sekedar informasi bahwa ayahanda Kak Ayah ini itu mantan kepala dinas perhubungan Kabupaten Oke. Goa. Apa yang Mbak Ayah rasakan? Ya, apa yang dirasakan ketika kepergian sang ayah yang tentu saja Iya. menyimpan kesedihan yang sangat mendalam karena orang yang kita sayangi gitu. Kita tidak bisa lihat gitu pada saat beliau pergi gitu. Itu yang maksudnya sampai sekarang ini saya belum bisa kayak menerima begitu karena yang maksudnya kalau meninggal saja itu kan sedih, apalagi kalau sampai enggak melihat sampai enggak melihat bapak gitu. Luar biasa gitu ya. Mbak Ayah, ada ndak Tisu. Mbak Ayah, ada ndak kata-kata terakhir ayahanda yang disampaikan ke keluarga sebelum ayahanda berpulang? Ternyata bapak sempat menelpon tante saya. Cuman pada saat sudah sakit, tante cuman bilang, saya juga bingung kenapa bapak telepon saya. Cuman bilang, kan namanya Tante Nur. Nur, saya nitip ayah ya, anaknya masih kecil. Oh. Saya anak bungsu, beda 13 tahun dari kakak saya. Jadi memang agak jauh. Jadi memang bapak yang kalau saya ke kantor, anak-anak yang kecil nitip sama bapak di rumah gitu ya. ibu. Artinya almarhum ini masih tetap memikirkan cucu tercintanya gitu ya. Luar biasa perjuangan Mbak Ayah. Dan Mbak Ayah ketika ini cerita nih berlanjut nih, setelah bapak dimakamkan, Mbak Ayah harus kembali ke realita kehidupan untuk Iya, saya harus pada saat itu pikiran saya ke ibu saya sih, berikutnya next. saya kesampingkan dulu emosi saya. Di satu sisi saya ingat anak saya juga kan Pak, harus semangat kan supaya imun saya ndak turun. Alhamdulillah saya tidak ada keluhan-keluhan yang sampai sesak nafas itu. betul. Alhamdulillah saya dikasih kayak kekuatan dari Allah mungkin biar bisa jaga ibu, bertanggung jawab sama mbak-mbak di rumah sama ponakan saya. Karena tante saya setelah positif dia isolasi di Hotel Ramsey. Sebenarnya yang menjadi motivasi Kak Ayah untuk saya harus bangkit ini karena saya masih ada ibu yang harus saya rawat, ada suami dan anak-anak itu. saya. Apa yang menjadi motivasi Kak Ayah untuk harus Kak kuat ini? Yang memberi motivasi itu kan di samping support dan bantuan dari keluarga besar saya, suami, anak-anak saya, teman-teman, sahabat saya, sahabat kakak saya, teman-teman. Ya Allah, saya tidak nyangka sampai besar sekali bantuan mereka ke keluarga kami, supportnya. Ya Allah, saya tidak bisa apa ya, tidak bisa lupakan gitu. Dan mungkin balas juga agak.
Tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan kisah perjuangan melawan COVID-nya Kak Aya. Dari awal tertular COVID-19 sampai akhirnya bisa sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19 ini bersama keluarga ya. Iya. Kita juga ingin tahu sebenarnya apa yang paling menyedihkan selama Kak Aya berjuang melawan COVID-19 ini. Iya. Di balik musibah yang saya dan keluarga saya alami, ada beberapa berita-berita hoax yang menambah beban dan luka bagi keluarga besar saya. Itu yang sangat saya sayangkan. Ini berita hoaxnya terkait apa ya Kak, kalau kami boleh tahu? Terkait dengan kakak saya. Dan ada salah satu berita yang sampai menyebutkan nama dan instansi saya. Sampai saya pikir keluarga besar saya saja yang maksudnya kena sanksi sosial. Tapi akhirnya setelah saya masuk kantor dan bercerita dengan teman-teman kantor saya, ternyata teman-teman kantor saya juga kena sanksi, dalam artian kalau pergi ke SKPD lain ada tugas atau mengantarkan berkas, sampai kayak dijauhin begitu. Nah, dibilang dari Bapak dia ya, karena kan berita hoax itu sempat menyebutkan nama dan instansi saya. Itu sangat merugikan dan sangat memberi tekanan bagi saya. Menanggapi hal ini tuh Kak Aya, apa tanggapan Kak Aya? Pada saat ini saya selalu positive thinking, dalam artian masyarakat, mereka ada keluarga yang mereka harus lindungi, tapi setidaknya janganlah sampai memberi sampai menjauhi atau semacam kayak memberi bilang ini kayak seakan-akan kita ini aib gitu. Nah, memberikan cap ya negatif ya gitu maksudnya ya. Dan sebenarnya COVID ini penyakit ya, iya, bukan penyakit. aib. Bukan aib ya. Iya. Saya Artinya, bisa sembuh kok maksudnya. Itu bukti otentik bahwa COVID-19 itu penyakit, bukan aib. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bupati kita gitu ya, bahwa COVID itu bukan aib. Tentu ada pesan yang ingin Kak Aya sampaikan kepada masyarakat di luar sana yang masih memandang para penderita COVID ini untuk atau dijauhi. mereka untuk dijauhi, mereka mengucilkan gitu. Betul. Mereka masih menganggap COVID ini aib, jangan dekat-dekat dengan mereka. Betul. Sebenarnya mereka ini malah membutuhkan dukungan kita gitu. Dukungan moral. Bagaimana pesan Kak Aya untuk para masyarakat yang ada di luar sana? Saya cuma ingin memberitahukan kepada masyarakat, COVID ini ada, karena ada beberapa masyarakat yang Tidak percaya. Iya, tidak percaya kalau penyakit ini ada. Ada, betul. Saya cuma memberitahukan penyakit ini ada dan ini bukan aib. Saya contohnya, saya melalui semua penyakit gejala-gejala dalam rumah saya itu. Ada beberapa gejala yang maksudnya sampai yang terberat. Kayak saya kan OTG, kakak saya itu semua gejala COVID dia alami. Tapi bisa sembuh sampai sekarang ini. Mungkin dalam masa pemulihan ibu saya juga bisa sembuh, saya bisa sembuh. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat, jangan menganggap COVID ini aib. COVID ini bisa sembuh dengan support dan bantuan, dan terutama doa kita. Dan kita harus apabila kita terkena COVID, satu ya pengalaman saya ikhlas dan doa kepada Allah. Dalam rentan waktu yang cukup lama, dan pasti ini menguras tenaga, Mbak ya. Tenaga, pikiran, kemudian hal-hal lain. Ada satu momen yang Mbak ya tidak bisa lupakan?
yang saya nggak bisa lupakan itu pada saat bapak saya meninggal. Kalau mau dipikir cerita saya terkena COVID ini kayak sinetron ya Pak ya. Tapi bukan sinetron. Ini Iya. adalah Ini true story. kisah nyata, True story. kisah nyata, benar, True benar story. sekali. Masalahnya Kisah saya nyata. kan ini beda rumah dengan bapak saya. Dan tiba-tiba saya masuk, saya yang mengantar kakak saya yang merawat ibu bapak saya. Kayak sampai sekarang pun saya bingung ini betul saya alami atau enggak dalam waktu Masih 3 minggu. 3 minggu 3 minggu ya, Iya. dengan rentan waktu. Aduh, Yang luar maksudnya biasa. masih percaya enggak percaya. Tapi itu adalah kenyataan. Iya. Kenyataan yang harus dihadapi oleh Mbak Aya bersama keluarga tercinta. Oh, Iya. luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang Kak Aya ini sudah kembali beraktivitas ya, kembali bekerja ya. Iya, Senin kemarin saya sudah mulai beraktivitas, saya mulai kerja. Alhamdulillah. Oke. Iya. Dan mudah-mudahan ini ada hikmah di balik apa yang diujikan oleh Sang Maha Pencipta kepada keluarga Mbak Aya ya. Semoga keluarga senantiasa diberikan kesehatan ya Amin. Kak Aya. Amin. Dan tentu saja perjuangan Kak Aya bersama keluarga melawan COVID ini menjadi inspirasi bagi Inspirasi semua buat orang kita. di sana, khususnya bagi para pasien COVID. Jangan berkecil hati karena COVID itu tentu saja bisa sembuh. Bisa gitu. sembuh dan bukan aib. Sembuh. Bukan aib. aib. Pokoknya tetap semangat Tetap semangat, Tetap jaga semangat. kesehatan. pastinya. Jaga Terapkan imun. protokol kesehatan. Iya. Wajib menggunakan masker. Apalagi di Kabupaten Goa ini, pemerintah Nah. Kabupaten Goa juga telah membuat Perbup ya, Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2010 tentang Dan- wajib masker. Dan sementara digodok nih. Iya, sementara digodok untuk menjadi peraturan daerah. Perda pastinya. Mas, Oke. ya. Ini kita berharap mudah-mudahan setelah keluarnya Perda tentang masker bisa memberikan kita semangat baru ya untuk Ya, tetap kesadaran, khususnya kesadaran bagi masyarakat untuk wajib menggunakan masker. Nah, sekarang kami juga akan memberikan cenderamata buat Kak Aya yang sudah Makasih. berjuang. berjuang Berjuang melawan melawan. COVID-19 dan mau berbagi bersama kami di Goata Betul. Podcast ini. Oke. Kami memberikan Ini sebagai simbol. masker ya, masker. Betul, masker. Masker dari Sebagai simbol. Goata ini. Goata Karena di Podcast. Kabupaten Goa kita wajib menggunakan masker. Dan masker kita ini disponsori oleh Si Butik, Pusat Grosir Butung Makassar, lantai 3, Blok B12. Oke, Mbak Aya diterima. Baik, terima Makasih. Dan jangan lupa untuk terus menggunakan masker ya Mbak Aya. Ya, terima kasih buat Kak Aya yang sudah berbagi kisah perjuangannya melawan COVID-19 bersama kami di Goata Podcast ini. Ya. Para netizen, jangan lupa berikan komentar untuk podcast kita yang berikutnya. Tema apa yang akan kita hadirkan? Kita tunggu komentar Anda. Akhirnya saya Dini Dan saya Anca. undur diri dari hadapan daeng-daeng tas semua. Kita sama-sama tutup ya. 1, 2, 3, close. 1, 2, 3, close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.